Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Pada Minggu 5 Januari 2025, publik sepak bola tanah air dihebohkan oleh salah satu unggahan perpisahan dari anggota Esko PSSI, Chairul Anwar, di media sosial. Secara mengejutkan, ia menyampaikan salam perpisahan untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pernyataan tersebut langsung menimbulkan spekulasi di kalangan publik, memicu pertanyaan apakah Sintayong akan dipecat atau tetap bertahan sebagai juru taktik skuad Garuda. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu baru saja menyelesaikan tugasnya di Piala AFF 2024. Meskipun hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan. Perlu diketahui, kontrak Sintayong dengan PSSI sejatinya baru akan berakhir pada Juni 2027. Namun, isu pemecatannya semakin mencuat di media sosial, terutama setelah 5 tahun menangani timnas Indonesia. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19, kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita
beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan Exco, dampingi dengan beberapa asisten yang kualifikasinya tinggi. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara terkait isu ini. Pada Senin 6 Januari 2025, PSSI mengadakan konferensi pers resmi di Menara Dana Reksa, Jakarta. Dalam acara tersebut, PSSI mengundang awak media untuk melakukan sesi tanya jawab terkait masa baktinya Sinteyong dan program kerja PSSI untuk tahun 2025. Benar saja, dalam konferensi pers tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Sinteyong resmi diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa pemberhentian Sinteyong merupakan bagian dari langkah evaluasi besar yang tengah dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Tak terduga, Erick Thohir justru mengungkapkan bahwa keputusan untuk memberhentikan pelatih asal Korea Selatan itu telah dipertimbangkan beberapa bulan sebelumnya, yakni sebelum pertandingan melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selama 5 tahun menangani skuad Garuda, Sinteyong meninggalkan banyak warisan bagi sepak bola Indonesia. Salah satu pencapaiannya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia, meningkatkan peringkat FIFA, meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, serta membawa timnas U23 mencapai perempat final Piala Asia U23. Setelah masa bakti Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir, para pecinta sepak bola tanah air kini menantikan sosok yang akan menggantikan perannya dalam memimpin J-Itzes dan kolega di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, timnas Indonesia masih harus menjalani 4 pertandingan penting melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Erick Thohir menegaskan setelah pemecatan Sinteyong bahwa PSSI tidak ingin berlama-lama dalam mencari pelatih baru untuk timnas Indonesia. Salah satu nama yang mencuat adalah Louis van Gaal. Namun, tak lama setelah pemecatan Sinteyong, jurnalis sepak bola Eropa ternama Fabrizio Romano mengungkapkan melalui akun Instagram pribadinya pada 7 Januari bahwa Patrick Kluivert akan menggantikan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia.
PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun yang berlaku mulai 2025 hingga 2027. Dengan opsi perpanjangan jika memenuhi target yang ditetapkan. Dalam tugasnya menangani skuad Garuda, Kluivert tidak akan bekerja sendiri. Ia datang ke Indonesia membawa tim kepelatihan asal Belanda, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzat, Gerald Vandenberg, serta beberapa pelatih fisik dan kiper yang juga berasal dari negeri kincir angin. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Mulia Jakarta pada Minggu 12 Januari 2025. Kluivert tiba di lokasi pada pukul 16.15 waktu Indonesia bagian Barat, mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan jas biru gelap. This kind of images explaining everything I have in my mind to achieve our goals. As everybody saw, the players are on the same line. My team is on the same line, and we're going to go for it. So that's a thing that I can promise. What I just said to you is that we have a 4-year plan, of course, but I build it up in 2 pieces. The first piece is to impact and to have results. Everybody knows that we're playing 4 games, 4 finals, and we want to achieve what we want to achieve. And after that, it's to build and to implement. But first, the most important thing is to have result and impact. Yeah, I'm a person, I like to have pressure, and under pressure I can really perform quite well. The most important thing is that to transmit it also to the players. And of course, it is an interesting time to come. And Japan is quite football, you want to be with the best, the same level than us, and you see on the video how they want to achieve the goal, and everybody needs to stand behind the team so we can achieve it and everybody's happy. That's the most important thing. Dalam kesempatan tersebut, Patrick Kluivert menyampaikan visi dan misinya sebagai juru taktik baru skuad Garuda. Selain itu, 2 asisten pelatih Kluivert yang juga berasal dari Belanda, yakni Denny Lanzat dan Alex Pastoor, turut diperkenalkan. Patrick Kluivert terikat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan target kepada Patrick Kluivert untuk membawa tim lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah diperkenalkan ke publik tanah air, Patrick Kluivert langsung disibukkan dengan agenda padat. Pasca diperkenalkan, pelatih Timnas Indonesia itu meninjau latihan Timnas U20 di Stadion Madia pada Senin 13 Januari 2025. Kluivert juga meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tak mau kehilangan kesempatan, juru taktik asal Belanda itu melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi Menpora Dito Aryo Tejo di gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian pengenalan resmi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Pertemuan dengan Kemenpora menjadi salah satu agenda penting Kluivert untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah, serta menunjukkan komitmennya dalam membawa prestasi bagi timnas Indonesia. Selain itu, Kluivert juga bertemu dengan 5 penggawa timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri. Patrick Kluivert merupakan legenda sepak bola Belanda. Pada masanya, ia dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik Belanda dan pernah membela sejumlah klub papan atas Eropa. Sebut saja seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Valencia, Newcastle United, PSV Eindhoven, dan Lille. Ia pernah menjabat sebagai asisten pelatih Louis van Gaal di timnas Belanda, yang sukses meraih peringkat ketiga di Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil. Pada tahun 2015, Kluivert diangkat sebagai pelatih kepala timnas Curaçao, memimpin tim dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan Piala Karibia 2017. Pengalamannya juga mencangkup peran sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain, direktur Akademi FC Barcelona, melatih tim Ajax U19, serta menjadi asisten Clarence Seedorf di timnas Kamerun. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, juru taktik asal Belanda ini sempat melatih klub Turki Adana Demirspor dan menjabat sebagai direktur akademi di FC Barcelona. Meskipun Patrick Kluivert memiliki rekam jejak gemilang, baik sebagai pemain maupun pelatih, ada sejumlah kontroversi yang turut menyertainya. Hal ini menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial, memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air mengenai sosoknya. Meskipun muncul pro dan kontra mengenai sosoknya, Patrick Kluivert tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Pada awal Februari 2025, Patrick Kluivert bersama jajaran stafnya tiba di Indonesia untuk memantau potensi baru pemain lokal yang berkarir di Liga Indonesia. Kluivert dan rombongannya, termasuk Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg, mendarat di tanah air pada Minggu 2 Februari 2025. Berselang sehari setelah kedatangannya, Kluivert beserta koleganya langsung menyaksikan secara langsung pertandingan lanjutan Liga 1 antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Kehadiran Kluivert tentu menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Baru tiba di Indonesia, ia bersama asistennya seperti Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerald Vandenberg langsung menonton pertandingan untuk pertama kalinya, merasakan atmosfer sepak bola Indonesia secara langsung di stadion.
Sejak awal pertandingannya, juru taktik berusia 48 tahun itu terlihat serius mengamati jalannya laga. Dengan daftar susunan pemain di tangan, ia dan para asistennya tampak mencatat berbagai hal penting selama pertandingan berlangsung. Tak sampai di situ, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kembali memantau pertandingan Liga 1 untuk mencari pemain potensial. Di tengah padatnya agenda Patrick Kluivert dan stafnya, ia harus segera mengalihkan perhatiannya untuk merancang skuad terbaik guna menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Waktu yang tersisa semakin menipis karena dalam sebulan ke depan, J-Itzes dan rekan-rekannya dijadwalkan bertolak ke Australia pada 20 Maret serta menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Dengan berbagai dinamika yang terjadi, pergantian pelatih timnas Indonesia menjadi babak baru bagi sepak bola nasional. Patrick Kluivert kini mengemban tugas besar dalam membawa skuad Garuda mencapai target yang telah ditetapkan oleh PSSI. Sementara itu, Sinteyong meninggalkan warisan penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia, baik dari segi prestasi maupun pembinaan pemain muda. Keputusan ini tentu mengundang beragam reaksi dari publik, namun yang utama adalah bagaimana timnas Indonesia terus melangkah maju demi meraih pencapaian terbaik di masa depan. Kini, seluruh perhatian tertuju pada persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pecinta sepak bola tanah air menantikan kiprah Patrick Kluivert dalam membawa timnas Indonesia bersaing di level internasional, sekaligus mengangkat prestasi sepak bola Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Apakah Patrick Kluivert beserta jajarannya dapat membawa Garuda melesat ke Piala Dunia? Hanya waktu yang akan membuktikannya.